Pemerintah ini lewat Danantara memang perlu duit yang sangat besar. Ya, kalau orang nggak bermasalah kan nggak mau dapat 2% kupuan. Iya, pemadaman bergilir udah mau dihentikan, Prof. Jadi minggu depan udah nggak ada pemadaman bergilir, yang ada nyala bergilir. Nyala bergilir. Pada dasarnya nih rupiah kita melemah terhadap semua currency. Nggak mungkin lah ya. Kan kata waktu itu kan di tahun 2014 kalau Jokowi jadi presiden dolar 10.000. Ini mungkin baliknya kalau misalnya itu Jokowi presiden lagi jangan-jangan. Bos, nah coba bayangin kalau terjadi gelombang PHK besar-besaran di semester 2 ini, balik lagi ujung-ujungnya ini dolar bisa ke 25.000 seperti gue prediktif. Angka itu lahir dari ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita nggak pindah ke tangan ya cuma dapat sebetulnya. Kalau sekarang kayak kalau ke Jogja. Jadi tinggal pilih. Orangnya makin tertutup, makin mudah. Ya, bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada hari tanpa Prof. Ferry Latugien buat saya, karena pendapatnya ini sangat ngetop ya, menggoncangkan kota-kota maupun di desa-desa ya. Nah, itu kata-kata itu dapat dari mana sih? Kalau sering banget, baik di kota maupun di desa-desa. Enggak nih, Prof. Ini kebetulan kita ngobrol di sini. Saya tadi dalam perjalanan ke studio itu ada demo lucu banget. Apa itu? Demo mendukung MBG. Terus ada satu keluarga yang semuanya mendukung MBG. Jadi kalau ongkos demo 100.000 tuh keluarga dapat 200.000. Ya oke lah. Serah deh, namanya orang cari rezeki kan. Tapi kita gak mau bahas MBG dulu lah. Biarin itu pusingnya Pak Prabowo tuh. Kita kan udah sering ngasih masukan MBG kan. Tergantung sekarang Pak Prabowo ngikutin apa enggak. Tapi yang heboh ini katanya pembeli Patriot Bond dapat perlindungan hukum. Iya. Itu maksudnya gimana ya? Iya, jadi kan di situ berdasarkan Undang-Undang P2SK katanya ya, di situ dicantumkan ya pasal 50A and something like that ya, yang artinya ya istilahnya gini lah, ini kalau lu beli bond ini dosa lu habis gitu loh ya kan. Ya tidak ada kasus pidana, perdata, ya kan, bahkan tax amnesty gitu kan masuk ke sana. Yang enak jadi orang kaya negeri ini ya. Iya, jadi ini kan boleh dibilang melindungi orang kaya gitu kan ya. Tapi juga kita lihat juga ya, jangan-jangan nanti ini yang ditakutkan oleh Infobank seperti yang ditulis ini hari itu ya, itu bisa jadi tempat money laundry. Nah itu bahayanya apa? Karena semua negara ini kan sama sekali sedang lagi mengetatkan itu ya, jangan sampai duit narkoba masuk, duit korupsi masuk gitu kan ya. Sementara kita melakukan ini seolah-olah kita membuka pintu untuk money laundry ya kan. Ini sangat memukul negara kita nantinya ya di mata asing ya. Nah apalagi kalau kita ngomong FDI, kalau kita ngomong FDI dia sangat takut sekali bos dengan kondisi hukum seperti itu gitu loh ya. Bisa-bisa nanti seandainya dia salah melakukan sesuatu bisa dianggap misalnya bisa aja, waduh kalau lu kayak gitu berarti lu money laundry dong gitu kan. Ini sesuatu yang tidak baik ya. Tapi kata Erlangga Hartarto kan sabarlah, tunggu penjelasan setelah bond itu dikeluarkan. Iya, tapi kan kalau gini, kalau tendensinya ke arah sana itu udah jelas ya. Satu ya kan, pemerintah ini lewat Danantara memang perlu duit yang sangat besar gitu loh ya, untuk mendanai APBN-nya yang kedodoran ya. Nah itu dengan segala cara seolah-olah apapun dihalalkan. Deketan dikit Prof. Ya kan ya. Jadi kayak dihalalkan segala cara, termasuk ya ini pokoknya dosa lu pokoknya habis lah, hilang kalau lu beli yang namanya Patriot Bond atau bond merah putih. Tapi tentu Danantara bilang ya karena lu gua bikin aman, dosa lu habis, gua cucilan lu kalau lu mati masuk surga. Ya kan, tentu gue kasih kupon rendah dong. Ya, misalnya 1% atau 2% gitu kan. Ya pastilah orang yang masuk ke sana tentu orang-orang yang bermasalah. Iya, penjahat semua. Iya, kalau orang nggak bermasalah kan nggak mau dapat 2% kupon bond. Ya kan, ngapain lu gila lu, gue deposito aja kalau sekian miliar dapat 4% dari bank. Ya, aman pula gitu kan ya. Risiko defaultnya rendah gitu kan ya. Beli SBN 707%. Beli SRBI 757%. Kayak ngapain gue beli cuman dapat 2% ya kan. Nah, berarti yang memang masuk ke sana itu orang yang punya masalah. Ya kan, nggak apa-apa gue dibayar rendah, yang penting dosa
dosa gue dicuci, ya kan istilahnya gini lah, gue bayar untuk mencuci dosa. Dampak ekonominya buat kita apa kan? Akhirnya pemerintah mungkin dapat uang banyak sehingga program-program andalannya bisa dilaksanakan. Dampak Tapi apa? ekonominya kan tergantung begini ya kan, uang itu mau diapain? Kalau uang itu mau dibakar dengan program-program seperti MPG, kita nggak usah bahas lagi KDMP, ya tentu nggak ada dampak ekonominya, kecuali kalau uang itu dipakai untuk membangun infrastruktur ya kan, untuk membangun jembatan, jalanan, transportation system, pelabuhan, untuk pendidikan, research and development, kesehatan. Nah itu baru investasi. Kalau bakar duit ke MPG kan bakar duit ya kan. Nah akibatnya apa? Nanti begitu utang menumpuk lewat Patriot Bond atau Merah Putih Bond ya kan, apalagi nanti di Pandabon kalau berhasil, gue nggak yakin juga Pandabon berhasil, sebab kalau berhasil pasti Perbaya udah pakai speaker toa teriak-teriak saya jago, saya hebat, bawa ratusan miliar yuan ya ke Indonesia, tapi kan nggak ada kabarnya ya. Nah itu nanti implikasinya adalah kembali lagi di debt service ratio kita ya kan. Kalau debt service ratio kita adalah pembayaran utang dan cicilannya lebih dari 20% dari penerimaan pajak, kita bisa di downgrade menjadi non investment grade. Bohwat lah, dolar bisa ke 50.000 kali. Aduh, enggak, tapi katanya pemerintah nih lagi gencar-gencar cari duit supaya nggak ada pemadaman bergilir lagi. Tapi katanya pemadaman bergilir udah mau dihentikan, Prof. Jadi minggu depan udah nggak ada pemadaman bergilir, yang ada nyala bergilir. Nyala bergilir. Nah itu enggak, itu kan berarti Ya, wah itu, ini pemerintah tanggung jawab nih, dia cari duit nih. Ini memang PLN kalau menurut gue sih di dalam financial trouble ya, dengan dolar di atas di 17.800 atau 18.000 gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua ya kan juga kan beroperasi berdasarkan subsidi dan kompensasi ya kan. Kabarnya PLN tuh punya tagihan ke pemerintah 106 triliun. Nah sehingga cashnya sekarang ini dari 47 triliun atau 67 triliun gue lupa, jatuh sekarang ke posisi 9 triliun bos. Oh, tinggal 9 Iya, triliun. tinggal 9 nih cashnya nih yang ada di tangan. Ini kan bermasalah jadinya ya. Nah inilah yang makanya gue bilang ini pemerintah harus hati-hati dengan administrasinya gitu loh. Enggak, makanya itu dia jual-jual bon ini supaya dia bisa beli batu bara, dia bisa perbaikan Iya, macam-macam iya. supaya PLN-nya nggak biarpet gitu. Iya. Bagus dong harusnya, Prof. Kalau tentang juga. Bagus apanya kalau yang masuk ternyata money laundry kan nggak bagus ya kan. Ini kan artinya kan waduh, negara lain bisa ngelihat wah sini Indonesia kok menghalalkan money laundry ya dengan segala cara untuk menambah defisitnya. Wah ini no good, pasti Tapi mereka demi rakyat, Prof. Iya, ya, tapi kalau mereka dilarang untuk FDI ke Indonesia, misalnya kayak Cina begitu, bagaimana? Ya kan berarti kan nggak ada investasi masuk kemari. Pada saat kita nggak punya saving, nggak ada investasi dari luar, ya ekonomi kita ambruk bos. Dan sekarang kita lihat bagaimana dua raksasa besar dari Jepang ya di Jawa Timur itu kan mau cabut dari sini ke Vietnam loh, ya kan, yang terkait dengan Toyota. Ya kan artinya kan mereka ya udah sama sekali kan udah nggak make sense lah untuk bisnis di negeri ini. Nah, mendingan gue cabut, dan ini bisa memancing yang lain pun untuk cabut bos. Nah coba bayangin kalau terjadi gelombang PHK besar-besaran di semester 2 ini, balik lagi ujung-ujungnya ini dolar bisa ke 25.000 seperti gue predicted. Oh ya Allah. Tapi gini Prof ya, gue nih tergelitik juga. Dia bilang begini, itu Prof Latuhin itu dia nggak melihat kalau investasi nggak ada, nggak masuk, kan sumber daya kita bisa dikelola anak negeri. Yes ya, memang yang gratis yang untuk mengelola anak negeri, emang sumber daya kan perlu uang juga untuk investasi. Ya kan kita kan nggak bisa main congkel gitu nikel gitu kan terus kita bakar di dapur. Oh katanya kan, ya kalau mereka nggak mau ikutan, ya biarin aja kita yang tambang. Iya. Bagus buat anak cucu kita. Iya. Kan itu bagus pemikiran mandiri tuh. Iya, tapi masalahnya ada duitnya apa enggak? Ya kan itu problemnya. Ya kan perlu investasi, perlu capex ya, perlu capital expansion ya kan, perlu dana operasi. Itu semuanya nggak segampang yang dibayarkan bahwa kita punya segalanya lantas kita bisa membuat segalanya. Perlu harus ada investasi, dan itu kita harapkan kalau kita nggak punya duit sendiri, kita undang investor asing untuk masuk. Oh gitu. Tapi sejauh ini kan gini ya, gue tuh kadang-kadang juga geleng-geleng kepala karena prediksi lo tuh sering bener. 15.000 waktu 15.000 lo bilang 17.000 bener. Terus habis itu 18.000 kesampaian juga, walaupun sekarang kelihatannya ngos-ngosan juga nih BI. Setengah mati bos.
Ini gue lihat nih, ini hari ini udah ada lagi, tadi kemarin ditutup Jumat 17, dipaksa ya tutup di bawah 17.780. Tadi ini sekarang udah 18.36 lagi, 17.836 ya. Jadi memang ini seolah-olah kayaknya BI ngelawan market, dan BI punya cadangan. Gue ngerinya semakin lama semakin tergerus dan semakin tidak kredibel gitu loh BI. Nah kalau BI akhirnya harus give up karena tidak kredibel lagi, ini ke 20.000 sebentaran loh. Ya kan, karena kita lihat lah berhari-hari BI ini aktif sekali dan dilawan oleh market. Ya kan, nah itu bisa pemicunya MSCI, ya kan, itu kan udah memberikan cetakan merah ya kan kepada information flow kita, ya kan. Besok kabarnya akan dirilis finalnya status kita itu emerging market masih atau turun menjadi frontier market. Ini bisa terjadi capital outflow atau sampai turun pangkat, ya kan. Berarti kita memang nih pasar modal kita nih kaleng-kaleng gitu kan, nggak worth investing lah untuk asing gitu kan ya. Nah yang kedua, S&P ini belum keluar bos. Nih rilisnya ya kan, rating kita ini masih ditunggu-tunggu nih, kapan nih keluarnya S&P. Apakah nanti akan mendowngrade outlook kita seperti Moody's and Fitch dari stabil ke negatif, atau dia downgrade malah ratingnya ya dari investment grade triple B menjadi triple B minus non investment grade, ya kan. Nah ini sangat ngeri sekali, masih banyak sekali risiko di depan mata kita. Sementara kita lihat bagaimana Purbaya kan ke Cina. Dia mau jual Pandabon, itu nggak ada suaranya sampai sekarang. Kalau gue memang berhasil, pastilah dia udah pakai speaker toa teriak-teriak saya jago, saya hebat. Nah artinya apa? Kita akan tetap mengalami APBN yang kropos, yang kedodoran. Nah ini mengerikan sekali. Juga kalau sampai defisit kita nanti at the end of the day itu jauh di atas 3%, apalagi loncat ke atas 4%, kabur bos. Bukan cuma kabur, bisa juga di downgrade rating kita. Nah terus pelaku ekonomi ini mesti gimana sekarang? Kan dolar membingungkan. Terus bahkan ada yang bilang udahlah kita nggak usah main dolar Amerika, kita main dolar Singapura dan dolar Australia aja. Benar. Karena apa? Pada dasarnya nih rupiah kita melemah terhadap semua currency. Ya kan, ya bukan cuma dolar US, tapi dolar Singapura juga, Malaysian ringgit juga, ya kan. Australian dollar apalagi gitu kan ya. Bahkan ngerinya nanti kalau toh dapat dari si Purbaya dapat berhasil misalnya menjual Pandabon, itu memang rendah bos. Ya yieldnya SBN-nya Cina itu cuma 1,75. Tapi kan rating mereka kan single A dan kita triple B. Plus outlook negatif, berarti dianggap 2 notch lebih rendah. Nah bukan tidak mungkin minta risk premium 2% di atas 175 jadi 375. Memang murah tapi ada currency risk ya kan terhadap yuan. Nah kalau risikonya kalau rupiah kita melemah terhadap yuan, bukan cuma sing dolar ya 5% aja, total cost of fund yang dibayar oleh pemerintah 875, akhirnya mahal juga. Jadi Purbaya tuh nggak make sense juga lari-lari ke negara lain untuk nyari funding, ya kan ya. Makanya gue juga nggak terlalu optimis dia bakal berhasil gitu loh. Cina juga nggak bodoh. Wah udah lihat loh, kalau luar biasa cing. Lu lihat aja currency lu melemah terus ya kan. Lu lihat aja APBN lu kedodoran terus gitu kan. Dari bulan April 164 T ya kan, defisit di bulan Mei udah naik lagi 180 T. Ya kan, memang pemerintah berhasil sepanjang tahun ini mengeluarkan surat utang baru 386 T ya kan, tapi 10% lebih tinggi dari tahun lalu yang 351 T. Jadi naik terus utangnya. Oh, nah ini gue jadi bingung nih mau nanya, ini kita bakal membaik gak sih? Rupiahnya bakal lagi ke 11.000 Enggak mungkin lah ya. Kan kata waktu itu kan di tahun 2014 kalau Jokowi jadi presiden dolar 10.000. Ini mungkin baliknya kalau misalnya itu Jokowi presiden lagi jangan-jangan nih. Kalau waktu ke depan malah gue semakin takut ya, terutama di semester kedua ini, manakala mungkin akibat dolar masih tidak bisa diturunkan, harga minyak juga udah mulai naik lagi ya kan, karena gini, masalah kredibilitas MOU perdamaian antara Iran dan AS ini bisa nggak diimplementasikan, karena kita lihat Israel tidak dilibatkan. Israel masih nyerang Lebanon terus ya kan ya, sampai Iran bilang gue tutup lagi nih Selat Hormuz gitu kan ya, harga minyak naik lagi. Nah ini masih akan menjadi tekanan bagi ekonomi kita. Gue malah khawatir di semester kedua ini gelombang PHK makin tinggi bos ya kan. Ini aja nih perusahaan besar loh, ini 2 big companies yang related dengan Toyota yang
karyawannya 4.000 orang. Itu bukan perusahaan kecil gitu kan. Nah kalau ini disusul oleh company-company lain yang merasa Vietnam, ingat loh kita punya saingan, Vietnam jauh lebih seksi dari Indonesia, labor cost-nya lebih rendah, aturan-aturannya pasti nggak ribet, ya kan, ada kekuatan tangan besi yang ngatur macam-macam, gua tonjok biar bagaimana, masih otoriter dalam arti kayak Cina loh Vietnam itu kan, kepastian di kita kan nggak ada. Tiap 5 tahun ganti presiden ya, kita investor nggak tahu lagi aturan apa yang akan dibikin, nggak menarik Indonesia gitu loh ya. Nah kalau ngelihat jauh ke depan ya, gue sih bilang Indonesia gelap. Aduh. Nah terus pelaku-pelaku ekonomi mesti gimana nih? Lo bikin apa kayak gitu biar kasih tahu pelaku ekonomi ini supaya gimana cara lihat saham yang benar. Terus lo mau invest di currency asing tuh mau pegang apa, dolar Amerika, Singapura atau Australia, ataukah ikutan beli Pandabon nih, gimana tuh, kasih tahu dong ilmunya kapan mau berbagi tuh. Iya, gue tuh kan tanggal 27-28 besok ini Juni ngadain workshop lagi company valuation ya di Hotel Tamarin selama 2 hari Sabtu Minggu ya kan. Di sini juga ada nih deskripsinya di bawah podcast ini kan, yang mau ikut ya silakan ikut, masih ada tempat nih ya karena limit nih ya kan, limitnya sekian orang, masih ada tempat lah sekarang bagi yang mau ikut. Nah di situ gue ajarin bagaimana memvaluasi suatu perusahaan ya, seperti saham-saham yang emiten yang sahamnya diperdagangkan di B itu gue ajarin. Nah untuk mereka yang punya bisnis juga bisa konsultasi sama gue what to do misalnya ya. Tapi lo atau ada anak buah lo? Enggak, sama gue aja langsung di kelas bisa tanya, Pak Ferry saya bisnis ini apa yang saya harus lakukan gitu kan ya, kita bisa diskusi gitu loh ya. Tapi kalau ada yang zong bisnisnya lo ketawain nggak? Iya bisa, nggak usah lah ya. Kita kan, dikasih tips malah ya. Dikasih tips lah ya kan, kayak gitu-gitu ya, biayanya juga murah gitu kan. Nah itu sih yang bisa gue kasih kepada teman-teman sebagai istilahnya sebagai analis pasar modal dan ekonom. Tapi lo sebagai motivator juga nggak? Maksud gue kan nih ekonomi lagi kayak gini, lo ntar share 27-28 ya? Iya. 27-28 Juni sharing sekaligus membangkitkan semangat mereka untuk berjuang di pasar, atau memang nanti kita diberikan hints untuk iya, menyerah? dikali hints dong ya kan, kira-kira aset apa sih yang menguntungkan ya kan dalam kondisi ekonomi kita seperti ini ya kan, begitu ya kan. Apa misalnya kita beli reksadana, beli emas, beli saham apa beli dolar apa, sing dolar. Tapi nanti kita bisa diskusi di kelas biasa, gue ngajak diskusi gua. Tapi ini kan, gue kebanyakan tapi nggak apa ya. Garis bawahnya tetap cinta Indonesia kan. Oh iya. Nggak ngajarin yang udah lo cabut aja dari Indonesia, nggak gitu dong. Ya kalau gue nggak cinta Indonesia, gue tinggal di Belanda dong. Iya benar. Kan. Siapa aja yang boleh datang? Siapa aja boleh datang selama istilahnya pernah punya pengalaman di dalam akademis ya, pernah kuliah ya. Dan yang kedua yang pernah melakukan bisnis atau pernah bekerja sebagai di sektor bisnis lah, biar nggak terlalu asing banget dengan angka-angka yang gue berikan ya dalam laporan keuangan. Hotel Tamarin mulai jam 8.30 sampai 8.30. Tanpa limit ya, bisa sampai jam 5, terserah ya sampai sejauh mana. Mereka nggak usah bawa bekal, lo sediain makan kan? Udah ada sediain makan, yang penting bawa laptop, yang penting bawa laptop ya kan, karena kita bekerja dengan real data, kita bedah tuh laporan keuangan emiten ya kan, kita bekerja dengan Excel, jadi harus bawa laptop Mas. Nah kalau misalnya kayak kemarin tuh kan ada tuh Prof, gua nggak sempat daftar nih Prof, gua datang langsung bisa nggak? Tapi kemarin nggak bisa karena udah penuh kan. Iya. Gitu. Sebaiknya ya kalau mau datang langsung ya sebaiknya connect dulu pagi-pagi, jangan datang ke sono. Ya tahu udah penuh ya. Iya, takutnya udah penuh kan, kita mesti mesen tempat ya kan. Tapi bagusnya sih semalam sebelumnya lah. Kalau besok paginya jam 8.30 harus ada di hotel, ya hari Jumat malamnya udah connect dan udah bayar lah. Ya soalnya lainnya sih masalah teknis lah ya, masalah makanan, minuman. Nah nggak usah khawatir, semua makanan, minuman udah disediain. Soalnya ini kan workshop yang ngetop di kota-kota dan di desa. Itu dia teman-teman tuh Prof Ferry Altoihin. Jadi kita akan bahas nanti di workshopnya itu. Ini sebaiknya kita perlu ikutan beli bond nggak? Untuk bantu negara juga, untuk bisnis juga tentunya. Atau kita perlu nggak mulai serok emas atau mulai serok saham? Ini boleh nggak dibocorin dikit? Kita udah boleh serok saham belum nih? Ya tergantung sahamnya sama apa, nanti kita bahas di kelas. Oh kita bahas di kelas juga. Tergantung valuasinya. Ya. Jadi kalau ya kita bukan hanya sekedar bertahan, tapi juga menambah pundi-pundi uang kita boleh juga. Dan silakan saja mendaftarkan diri di
workshopnya Prof. Ferry Latuhihin hanya 6 juta rupiah. Dan Anda bisa langsung berinteraksi dengan Prof. Ferry Latuhihin. Jadi bukan saya, berinteraksinya bukan saya, tapi kan Prof. Ferry. Dan saya berapa kali hadir, seorang Ferry Latuhihin ternyata sangat humble. Kemudian mau ngomong kayak orang. Jadi pada saat ditanya itu dia benar-benar nanyain, oh ya problem lo apa? Jadi menurut gue begini. Jadi nggak ada jarak di antara, nggak ada jarak dan lo bisa tanya apa Ya aja. tadi aja di LRT tiba-tiba sebelah gue ibu-ibu ya sekitar 60 tahun umurnya, dia rupanya kenal gue gitu kan. Tahu lo kan. Boleh nggak foto? Ya boleh aja lah ya kan. Gue keluar juga Bu, saya duluan ya Bu. Kayak gitu. Lo emang luar biasa, sekarang sudah semakin ngetop baik di kota maupun desa-desa. Terima kasih Prof. Thank you banget. Sampai ketemu nanti teman-teman di 2728 ini. Salam metal. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya pernah pelajari, tapi secara praktikal di sini lebih praktikal, bisa diaplikasikan langsung. Beberapa teori yang saya pelajari juga ada sanggahan atau misalnya masukan lah ya lebih tepatnya untuk saya pribadi, dan ya praktikal dan applicable banget sih. Ini pertama kalinya saya belajar tentang evaluasi perusahaan. Semuanya baru buat saya, dan ketika belajar di sini cukup bisa dipahami dan mudah diterapkan. Dengan mengikuti kelas ini, saya menambah wawasan dan skill saya di bidang finance, terutama di valuasi. Kelas Prof. Ferry ini jelas insight baru yang nggak didapat di luar sana. Minimal untuk pemain atau yang suka trading saham, fundamental yang paling utama menentukan nilai saham, over value, under value itu kita dapat sekali, dan cara menjelaskannya sangat praktikal, mudah dimengerti, dan benar-benar bisa diimplementasikan di apa begitu ya. Alhamdulillah setelah mengikuti kelas business valuation ini, menambah pengetahuan saya terkait bagaimana menilai perusahaan, dan tentunya tidak hanya perusahaan di mana tempat saya bekerja gitu ya, karena bidang saya terkait dengan finance itu, tapi juga untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan besar gitu yang listing di market, dan ini sangat bermanfaat sekali.